Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 164. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita akan masuk dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih terus berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh disatukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan kami Tuhan. Berkati waktu ini, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 247. Limpahlah pialamu. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita kembali lewati satu minggu. Kita boleh berjumpa dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Topik kita hari ini adalah menghargai yang dipercayakan Tuhan, yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami siap Tuhan untuk ditaburi benih firman-Mu. Kami boleh menjadi orang yang layak dipercaya. Kami boleh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini mengisahkan tentang 3 orang hamba yang dipercayakan harta tuan mereka. Tuan berarti pemilik. Namun Tuhan itu memberi kepercayaan kepada 3 hambanya itu untuk mengelola harta tuannya itu. Mereka diberikan otoritas dari sang tuan untuk memutuskan apa yang perlu guna mengusahakan harta tuan mereka. Mereka bukan lagi hamba biasa, tapi wakil dari tuan mereka. Betapa besarnya Tuhan mereka menghargai mereka. Meskipun ketika orang itu dipercayakan uang dalam jumlah yang berbeda, tapi setiap mereka telah diangkat menjadi wakil kepercayaan untuk mengembangkan harta Tuhan mereka. Tuhan mereka memberikan penghargaan besar kepada ketiga orang hamba itu, karena Tuhan mengenal hamba-hambanya. Tuhan yang tidak mengenal hambanya tidak mungkin berani mempercayakan uang yang sebegitu besar kepada hamba tersebut. Bahkan jumlah kepercayaan paling kecil dalam kisah ini, 1 talenta, sejajar dengan upah buruh selama 6.000 hari atau sekitar 20 tahun bekerja. Jadi sebenarnya 1 talenta itu sangat-sangat besar. Kebenaran yang sangat bernilai dan berharga yang Tuhan sudah karuniakan dan titipkan dalam kehidupan manusia tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh dianggap remeh, apalagi kalau sampai dibiarkan, tidak dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan dampak apapun ataupun tidak membawa keuntungan. Maka jelas itu berdosa. Berdosa karena tidak menghargai sama sekali pemberian Tuhan yang bernilai dan berharga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mendapat kepercayaan besar seperti itu tentu seharusnya membuat para hamba itu gentar, karena sebuah kepercayaan tanggung jawab besar diberikan kepada mereka. Mereka seharusnya merasa tidak layak, dan mereka seharusnya mengerjakan apa yang dipercayakan pada mereka dengan tekun, takut dan gentar. Saudara kasih Tuhan, yang menarik di sini, ternyata talenta ini Tuhan berikan kepada setiap manusia berbeda-beda. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Dengan catatan sesuai dengan kemampuan masing-masing pribadi yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan berikan talenta sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya ada tuntutan masing-masing sesuai dengan kapasitas yang memang Tuhan sudah berikan. Disinilah kita lihat keadilan sang Tuhan terlihat jelas. Jadi adil belum tentu sama rata. Adil berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain atau apa yang seturut dengan kemampuan setiap orang. Yang jelas setiap hamba harus bersiap-siap memberi pertanggungjawaban pada sang Tuhan itu tak kalah kembali dari berpergian jauh. Saudara yang kasih Tuhan, inilah keindahan dan kehebatan Tuhan karuniakan. Tuhan tidak pernah menuntut lebih. Dia pasti melihat dan menilai sesuai yang dimiliki. Namun demikian, di dalam realitanya, biarpun Tuhan sudah memberikan talenta yang bernilai dan berharga ini, ternyata ada 2 respon yang manusia berikan yang bertolak belakang dengan yang lainnya. Dan kita lihat 2 respon ini adalah diwakili oleh 5 bapak yang menerima 5 dan 2 talenta, dan kemudian 1 lagi yang 1 talenta. Kita lihat 2 respon ini. Yang pertama yang diwakili oleh penerima 5 talenta dan 2 talenta. Saudara kasih Tuhan,
hamba pertama di ayat yang kita baca katakan langsung bergegas, bersegera menunaikan tugasnya. Dia tidak berlambat-lambat, dia tidak menunggu-nunggu tapi segera. Walaupun kedatangan tuannya mungkin masih lama sekali. Kata keterangan juga di sini di ayat 17 mengindikasikan bahwa hamba kedua juga memiliki kesegeraan. Penempatan kata ini diawali di awal kalimat turut mempertegas hal tersebut. Jadi walaupun jumlah yang dihasilkan berbeda, tetapi etos kerja yang ditunjukkan tetap sama. Mereka sadar bahwa Tuhan mereka mengambil risiko sangat besar dengan mempercayakan mereka uang. Tuhan itu meletakkan usahanya untuk maju atau hancur di tangan para hamba ini. Kita lihat di hamba pertama dan kedua mendapatkan pujian dari tuannya. Mereka disebut hamba yang baik atau dikatakan dule agate di ayat 21 dan 23. Juga disebut hamba yang setia, dule piste di ayat 21 dan 23 juga. Pujian ini tampaknya mendapatkan penekanan lebih dibandingkan pujian sebelumnya. Kesetiaan dikaitkan dengan waktu yang lama. Kesetiaan juga diulang kembali di ayat 21 dan 23. Engkau telah setia. Ini membuktikan bahwa kedua penerima talenta ini mereka pekerja keras, mau banting tulang, tidak malas-malasan, tidak asal-asalan dan tidak pernah menunggu dan membuang waktu. Mereka bersegera langsung kerja dan kerja dan kerja. Mereka menghargai apa yang dipercayakan tuannya. Saudara sekalian, jelas dikatakan mereka segera dan akhirnya mereka mendapatkan pujian dari tuannya. Saudara sekalian, yang kedua kita lihat yang diwakili oleh yang menerima 1 talenta, yaitu hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga sangat kontras dengan hamba yang pertama dan kedua. Hamba yang ketiga disebut dengan hamba yang jahat dan malas, ponere dule di ayat 26. Dua kata ini memang seringkali digunakan dalam kaitan dengan karakter seseorang. Jahat dan malas menjadi bukti konkret tentang sikap hidup yang tidak berguna. Itu ayat 26 dan kita bisa bandingkan dengan ayat 30. Ini artinya menyia-nyiakan semua yang bernilai dan berharga. Hamba yang ketiga ini dia menyia-nyiakan semua yang bernilai dan berharga yang dipercayakan tuannya kepadanya. Buktinya talenta ini disembunyikan dalam tanah, tidak dikerjakan, tidak dikelola, tapi dibiarkan begitu saja. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini dapat terjadi karena penerima 1 talenta ini malas dan semangatnya patah, tidak ada gairah hidup, tidak mau berusaha dan tidak berjuang, bahkan menganggap tuannya jahat. Inginnya serba instan, tidak mau susah, menderita bahkan berkorban. Tidak mau yang kecil sedikit, inginnya yang banyak. Yang satu saja tidak dikerjakan, bagaimana kalau diberi lebih banyak? Padahal dia tidak sadar 1 talenta itu pun sudah sangat-sangat banyak. Kalau yang sudah 1 talenta dia tidak tanggung jawab, bagaimana Tuhan mau atau Tuhannya percayakan kepada dia 2 atau 5 talenta? Pasti akan hancur-hancuran. Soalnya kasih Tuhan, 2 hamba pertama bersedia bekerja keras untuk memberikan keuntungan kepada tuannya. Walaupun tuan tersebut hanya memberikan modal saja. Sedangkan hamba terakhir menolak melakukan itu dan justru mengata-ngatai yang jahat terhadap tuannya. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-24. Hamba yang ketiga menghina penghormatan yang diberikan oleh tuannya itu. Dia tidak gentar karena dia tidak menghormati tuannya. Sehingga penghormatan yang diberikan tuannya itu dianggap sepi olehnya. Karena kekerasan hatinya, ia tidak mau tunduk pada kedaulatan tuannya. Walaupun ia tahu apa yang harus ia perbuat, ia tetap tidak melakukannya. Ia bahkan menuduh tuannya sebagai pribadi yang keras, yang kejam. Itulah terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru kejam. Dan seenaknya mengambil untung dari apa yang tidak ia kerjakan. Tindakan hamba ini bukan saja malas tetapi juga jahat. Mengapa jahat? Karena dia menganggap jahat motivasi tuannya memberikan kepercayaan kepada dia. Jika seseorang dengan tulus ingin memberikan penghargaan kepada kita, mengangkat kita untuk melakukan pekerjaan terhormat dan memberikan kepercayaan kepada kita kuasa atas uang dia untuk kita kelola. Bukankah sangat jahat kalau kita menyebut dia jahat dan kejam? Mau menuai di tempat dia tidak menabur.
Bukankah jahat kalau kita menyebut dia memanfaatkan, memeras kita? Kita harus menyadari bahwa suatu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bukan masalah berapa banyak talenta yang dipercayakan kepada kita, tapi yang Tuhan lihat dalam diri kita adalah kesetiaan dalam mengelola talenta yang dipercayakan dan menghargai apa yang sudah dipercayakan kepada kita agar dapat dikembangkan, dikelola, dan digunakan bagi kemuliaan Allah serta bisa jadi berkat bagi orang sekitar. Apakah yang Tuhan sudah percayakan di genggaman tangan kita? Sudahkah kita menghargai dan memanfaatkan itu secara sungguh-sungguh, secara efisien dan setia bagi kemuliaannya? Seandainya Tuhan Yesus datang kembali nanti malam, sudahkah kita sendiri puas dengan jerih payahmu bagi dia? Rindukah kita mendengarkan suara Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya kita setia dan bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, untuk talenta yang Tuhan percayakan kepada kami boleh hargai, kami boleh kelola dengan baik, kami boleh kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu Engkau berikan sesuai dengan kapasitas kami. Kami tidak sia-siakan berkat anugerah Tuhan, talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita sekarang satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh kita lewati bersama-sama sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Mari kita tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hal-hal yang boleh kami kerjakan, hal-hal yang boleh kami jalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun dan menyertai setiap kami. Engkau sudah memberi kami kekuatan, kesehatan, dan Tuhan kami terus berdoa, menyerahkan doa-doa kami ini sebelum kami menaikkannya, biar Tuhan yang menyucikan dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, satukan hati kami untuk kami boleh berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap berdoa untuk ibadah onsite. Kita terus doakan supaya ibadah ini bisa terus berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, halangan, semua bisa dilancarkan, dan setiap penata layan jemaat boleh diberi kekuatan kesehatan, kita semua bisa beribadah dan melayani dengan penuh sukacita. Kita tetap doakan untuk streaming, untuk keamanan, dan juga hal-hal lain di dalam ibadah, biar Tuhan yang campur tangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk ibadah onsite kami Tuhan. Kiranya Engkau memimpin, Engkau memberkati ibadah kami bisa tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan biarlah ibadah ini bisa terus berjalan dengan baik. Berdoa untuk setiap kami yang melayani, setiap kami yang beribadah, biar kami boleh diberikan tubuh yang sehat, imun yang baik Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kau berkati setiap penata layan, Kau berkati setiap peralatan dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, dan juga keamanan Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dijauhkan kami dari orang yang mau berbuat jahat. Tak lupa kami juga menyerahkan untuk persekutuan doa Yabes ini, biar Tuhan juga terus memimpin dan memberkati Tuhan, sehingga persekutuan doa ini boleh menjadi tempat di mana kami bisa menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Kami bisa menikmati kebersamaan di dalam doa, dan biar doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan masa depan persekutuan kami ini, kami tidak tahu sampai kapan Tuhan kami bisa memulai kembali secara onsite, biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menentukan waktu yang tepat. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong terus doakan kami dan keluarga supaya kami boleh terus diberikan
kekuatan kesehatan, kami bisa tetap melayani dengan urapan yang daripada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di dalam pelayanan, dan Tuhan juga memberkati anak-anak kami di dalam kehidupan mereka, rohani mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan hamba-hambamu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai dan urapi kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat, untuk boleh melayani dan menjadi berkat Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, khususnya di gereja-Mu di sini. Pakai urapi kami Tuhan, dan beri kami kekuatan kesehatan. Kami boleh diberi tubuh yang fit Tuhan. Juga anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga beri kekuatan kesehatan pada mereka. Kau jaga keluar masuk kami semua Tuhan. Dan Kau berkati usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan memberi yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong mereka untuk mereka boleh hidup mengasihi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Khususnya beberapa waktu ini jemaat-jemaat kita banyak yang sakit. Kita doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka bisa sehat kembali, bisa kembali bekerja, bisa kembali melayani Tuhan, beribadah juga. Dan kita doakan untuk Kungkung juga. Kita belum tahu bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya, biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter untuk tahu apa yang mereka harus kerjakan. Juga doakan untuk Cik Kyok yang beberapa waktu ini dia seringkali seperti kehilangan keseimbangan, biar Tuhan tolong, Tuhan berkati dia sehingga dia bisa fit kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kami, khususnya di dalam keluarga mereka, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh terus mengikutsertakan Kau Tuhan, dan Engkau juga berkati usaha pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk kesehatan mereka Tuhan. Akhir-akhir ini begitu banyak jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan yang melawat setiap mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, tubuh yang fit kembali, sehingga mereka bisa kembali bekerja, bisa kembali beribadah, dan mereka juga bisa kembali untuk melayani Tuhan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kungkung yang belum tahu bagaimana kelanjutannya, khususnya untuk tindakan-tindakan ke depan dengan pendarahan yang ada di kepalanya ini. Kami berdoa biar Tuhan berikan hikmat kepada dokter sehingga tahu apa yang dia harus lakukan. Tuhan, tolong berikan Kungkung kekuatan kesehatan yang baik. Demikian juga Cik Kyok yang beberapa waktu ini dia seringkali kehilangan keseimbangan. Tuhan tolong supaya dia boleh sehat, boleh fit kembali, dia bisa kembali beribadah dan melayani Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat kami yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan yang tahu apa yang menjadi beban pergumulan mereka. Tuhan yang buka jalan untuk setiap hal yang mereka pergumulkan dan yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap mendukung dalam doa untuk pemerintah kita. Kita doakan biar Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kerjasama yang baik, dan mereka boleh menjalankan tugas dan fungsi mereka di dalam pemerintahan ini, di dalam menangani berbagai persoalan yang ada, baik untuk pandemi, biar sungguh-sungguh pandemi ini bisa secepatnya menjadi endemi dan masyarakat tetap bisa menjaga prokes. Kita juga doakan untuk masalah minyak goreng yang akhir-akhir ini menjadi pergumulan banyak orang, biar pemerintah bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Demikian juga masalah-masalah lain kita doakan biar mereka boleh diberikan hikmat bijaksana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk pemerintah kami. Kami doakan untuk kesehatan mereka, biar Tuhan terus topang, Tuhan beri kekuatan kesehatan, Tuhan berikan kerjasama yang baik, kesatuan hati, sehingga mereka boleh memikirkan program-program dan hal-hal yang mereka harus kerjakan, keputusan-keputusan apa yang mereka harus ambil di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan, supaya bisa cepatnya menjadi endemi,
dan masyarakat tetap bisa menjaga prokes Tuhan, khususnya menjelang Lebaran ini, biar mereka juga bisa tetap melakukan bagian mereka masing-masing. Kami serahkan juga Tuhan untuk kelangkaan minyak goreng yang akhir-akhir ini menjadi pergumulan kami semua. Tuhan, kami berdoa, Tuhan campur tangan supaya pemerintah bisa mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang tepat di dalam semuanya ini. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, dan juga di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan lain yang begitu banyak di negeri ini, biar Tuhan juga tolong mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tetap mendukung dalam doa untuk masa depan gereja kita. Kita rencana, Tuhan izinkan, kita rindu, kita bisa menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Biar Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, dan Tuhan yang mengatur waktu yang tepat menurut waktu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan masa depan gereja kami. Kami rindu gereja kami boleh menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Kami tahu Tuhan, begitu banyak hal yang harus kami persiapkan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gereja. Baik itu jemaat yang loyal, jemaat yang siap menjadi pemimpin, juga keuangan gereja, ataupun juga hal-hal yang lain Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, dan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, kami boleh menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rencana-rencana ini, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini masih terus bertikai ya di antara mereka. Kita rindu mereka bisa duduk bersama sehingga bisa menghentikan peperangan ini dan bisa ada perdamaian. Itulah kerinduan kita bersama. Kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Rusia dan Ukraina yang masih belum ada kesesuaian, sehingga peperangan masih terus terjadi di sana Tuhan. Kami rindu mereka bisa duduk bersama dan mereka bisa rendah hati satu dengan yang lain dan benar-benar bisa ada perdamaian di antara mereka Tuhan. Kami rindu peperangan ini bisa dihentikan dan sungguh-sungguh ada perdamaian, karena kami tahu hal ini juga berpengaruh kepada negara-negara lain termasuk negara kami. Kami rindu Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin negara ini supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang sudah kami persiapkan. Biar persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.